Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ismi Khairil Anwar. Nah, di channel ini seperti biasa, aku mengingatkan kepada kalian, bagi kalian yang ingin melihat konten review, kalian dapat mengunjungi playlist ya. Nanti di dalam playlist, selain review juga ada cover musik, kemudian ada tutorial dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa pilih di playlist itu. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada sesi review. Aku akan membahas review vacuum cleaner yang menurut aku paling bagus sampai dengan saat ini ya. Nah, kenapa alasan aku membahas mengenai vacuum cleaner? Karena pada saat kalian itu membersihkan lantai atau membersihkan segala macam ya, baik itu furniture, atap, elektronik, gorden dan lain sebagainya, kalian pasti akan menjumpai debu-debu berterbangan. Nah, selain debu-debu berterbangan, kalau kalian menggunakan sapu kalian itu biasanya kan akan kotor sekali. Kemudian setelah kalian pakai sapunya kotor, biasanya yang kita lakukan adalah kita membersihkan sapu tersebut. Nah, kesimpulannya apa? Berarti sapu tersebut sebenarnya sekali pakai, setelah kotor kalian bersihkan. Dan bahkan kotornya itu sangat cepat ya, lebih cepat daripada vacuum cleaner. Nah, bicara mengenai untung dan rugi sapu, kerugian lainnya adalah sapu biasanya sulit membersihkan sudut ruangan atau sudut-sudut seperti elektronik, AC, dan lain sebagainya. Bahkan sapu tidak bisa membersihkan gorden. Bagi kalian yang ingin membersihkan gorden, biasanya yang dilakukan adalah mengebas-ngebasnya atau memukul-mukul hingga debunya keluar. Nah, itu debu kan berterbangan ya, bisa masuk ke paru-paru kalian, mempengaruhi kesehatan dan lain sebagainya. Selain itu, biasanya orang yang terkena debu punya alergi yang berupa gatal, friends. Nah, disinilah alasan kenapa kalian harus mengganti metode sapu dengan metode vacuum cleaner. Kebayangkan kalau misalkan kalian mau bersihkan sawang atau bagian bawah lantai. Nah, kalau kalian menggunakan sapu, sawang itu akan menempel di sapu. Biasanya kan kalian putar-putar ya sapunya. Setelah kalian putar-putar, apa yang setelah itu kita lakukan? Biasanya kita membersihkan sawangnya, ngambil sedikit demi sedikit, kemudian sampai sapunya bersih. Nah, itu kan sangat repot ya. Apalagi kalau kalian mau bersihkan PlayStation misalkan. PlayStation itu kan lakukannya banyak ya. Atau alat-alat elektronik lainnya lah, kayak TV juga ada lekuk-lekukannya. Itu tidak mungkin kalian membersihkannya dengan sapu atau dengan sulap. Bahkan kalau kalian bersihkan dengan kanebo, kalian paling tidak butuh beberapa saat sampai dengan alat elektronik tersebut kering, baru aman untuk kalian nyalakan lagi. Nah, bicara kekurangan vacuum cleaner, kekurangannya adalah terletak pada daya penggunaan. Karena kalian menggunakan vacuum cleaner, kalian butuh daya listrik yang kira-kira sebesar 1000 watt. Nah, kalau kalian menggunakan rumus penghitungan listrik atau rumus perhitungan beban listrik, maka per 15 menitnya, karena biasanya kan kalau orang pakai vacuum cleaner 15 menit aja cukup ya. Itu udah cukup lama kalau menurut saya. Biasanya orang-orang menggunakan vacuum cleaner kalau cepat dalam membersihkan sebagian kecil ruangan butuh 3 menit saja. Selain itu kerugiannya, kalian kan pada saat ingin menyalakan atau menggunakan vacuum cleaner, kalian harus ngeluarin dulu ya vacuum cleaner, kemudian colok di listrik. Kalau vacuum cleanernya model charger, maka kalian harus memastikan dulu baterainya full dan lain sebagainya. Nah, baru setelah aman, kalian bisa menggunakan vacuum cleaner itu. Tidak sesederhana sapu. Sapu tinggal ambil sapu, kemudian taruh di serok biasanya ya. Atau bagi kalian yang biasanya nggak pakai serok, mungkin kalian langsung aja sikat, langsung aja buang keluar. Tapi itu bukan cara yang benar juga sih sebenarnya, karena akan menyebabkan polusi guys. Tapi nggak apa-apa, karena vacuum cleaner ini demi kebaikan bersama, jadi kita mesti terbiasa dengan cara-cara itu. Nah, bicara landasan teori, vacuum cleaner itu pengertiannya adalah alat penghisap debu. Dan sejumlah uji menunjukkan bahwa vacuum cleaner atau penyedot debu membunuh 100% kutu muda dan 96% kutu dewasa. Nah, kebayangkan kalau misalkan kalian menggunakan sapu, kemudian kutu-kutunya itu masih ada, masih belum mati, tertinggal sebagian dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu inilah alasan kalian harus berpindah atau migrasi ke vacuum cleaner. Kita juga harus tahu bahwa setidaknya vacuum cleaner itu terbagi menjadi 3 jenis. Vacuum cleaner yang kering, yang basah, dan vacuum cleaner yang gabungan, artinya kering dan basah. Biasanya disebutkan dalam bahasa Inggris ya, vacuum cleaner terbagi menjadi 3, dry, wet, and dry wet. Seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini, yang kita bahas lebih detail adalah vacuum cleaner yang dry and wet. Karena menurut saya, vacuum cleaner yang memiliki fitur untuk bisa digunakan di tempat yang kering sekaligus lembab, itu lebih worth it bagi kita guys, daripada kalian membeli salah satunya. Kebayangkan kalau misalkan kalian hanya menggunakan vacuum cleaner yang kering atau yang dry,
maka kalian nggak bisa menyedot debu-debu yang sekaligus basah di lantai, atau pada saat kalian ingin menyedot air sekalipun, kalian tidak bisa menggunakan vacuum cleaner yang kering, tapi kalian harus menggunakan vacuum cleaner basah. Sebaliknya juga sama, pada saat kalian memiliki vacuum cleaner yang basah, kalian ingin menyedot debu dan lain sebagainya, kalian tidak bisa melakukan itu. Nah, ini sebabnya kalian membutuhkan vacuum cleaner gabungan, yakni vacuum cleaner yang kering dan basah sekaligus. Jadi saat kalian memiliki vacuum cleaner, kalian harus memperhatikan garansinya. Nah, garansinya biasanya setahun. Jadi jangan sampai pada saat kalian beli vacuum cleaner, kemudian mati, nggak bisa dipakai, buang-buang uang dan lain sebagainya, sehingga walaupun toh pada akhirnya garansi tidak dipakai, tapi garansi ini menjadi pelengkap biasanya guys. Biasanya garansi juga menentukan berapa lama barang tersebut itu tahan untuk dipakai. Misalkan kalian tahu ada barang yang garansinya 10 tahun, maka biasanya daya tahan alat tersebut adalah 10 tahun. Dan beberapa kasus terbukti seperti itu masalahnya guys. Kalau vacuum cleaner tersebut garansinya hanya 1 minggu misalkan, itu juga biasanya menentukan usia produknya guys. Jadi kalau kalian menemui beberapa produk, pilihlah yang garansinya paling lama. Paling tidak seperti itu tipsnya. Oke, langsung saja. Sekarang saya akan menunjukkan review vacuum cleaner yang saya maksud ya. Nah, inilah vacuum cleaner yang saya maksud guys. Nah, tadinya vacuum cleaner ini garansinya setahun. Saya pikir itu cukup lah untuk membuktikan mesin ini handal. Dan kenyataannya pada saat saya menggunakan selama kurang lebih 4-5 tahun ya. Nah, kenyataannya pada saat saya menggunakan 4-5 tahun, alat ini handal guys. Tahan lama dan tidak pernah mengalami kendala. Ini adalah alat vacuum cleaner paling praktis menurut saya, paling bagus, mereknya Idealife. Nih, kalian bisa lihat ya. Bicara kerugiannya dulu ya, alat ini berisik guys. Tapi saya pikir kayaknya semua vacuum cleaner berisik sih. Jadi pada saat kita ingin menggunakan vacuum cleaner, biasanya tetangga itu pada ngeliat. Ini kok berisik apa ya? Nah, ternyata saya lagi bersihin dalamannya vacuum cleaner, biasanya begitu ya. Tapi untuk kategori perumahan, ini insya Allah tidak mengganggu. Karena selain penggunaannya sebentar, tingkat kebisingannya itu masih dalam kategori wajar guys. Oke, kita akan bicara dulu mengenai bagian-bagian serta kelengkapannya ya. Jadi pada saat kalian membeli vacuum cleaner merek Idealife ini, pastinya kalian mendapat kardus. Nah, selain kardus, kalian juga mendapatkan kartu garansi. Selain kartu garansi, kalian juga mendapatkan tentunya vacuum cleaner dan peralatan-peralatan lainnya yang nanti akan aku sebutkan. Oke, kita masuk pada badan pertama ya. Vacuum cleaner ini dilengkapi dengan kabel yang sepanjang, nah ini bisa kalian lihat ya. Misalkan ini semeter ya, 2 meter, 3 meter. Nah, kemungkinan 4 meter, sisanya kesalahan pengukuran dari saya. Kemudian kalian lihat kabelnya ya. Oke. Nah, kabelnya ini kalau kalian pencet itu keras ya. Nah, karena kabelnya ini keras, pada saat kalian pencet, biasanya ini ciri-ciri kabel berkualitas. Kemudian kalian perhatikan juga pada stekernya ya. Nih, stekernya kayak gini ya. Oke. Nah, kalian bisa lihat stekernya di seluruh bagiannya ini terbuat dari semacam logam. Nah, biasanya juga ini adalah ciri-ciri steker yang bagus ya. Pada saat kalian menjumpai steker, biasanya kan ada yang setengahnya itu plastik. Nah, itu biasanya juga itu ciri-ciri steker yang kurang bagus. Tapi biasanya ya, biasanya, dan di sepengalaman saya selalu seperti itu. Oke, kemudian pada pangkalnya ini terikat kuat permanen antara kabelnya dengan stekernya, jadi aman ya. Selain itu kabelnya lentur, jadi kita bisa dengan mudah membereskannya dan menyelipkannya ke atas bagian vacuum cleaner ini. Set gitu. Nah, ini di kabelnya ada tulisannya juga ya. Saya nggak tahu apakah bisa terlihat dengan jelas. Kalau nggak bisa, nanti gambarnya akan saya taruh di sini nih. Di sini tulisan pada kabelnya adalah FDE 05VV strip F 2 x 0,75 mm persegi. Kemudian di sini ada tulisan Kia Otong. Jangan-jangan ini merek kabelnya guys. Oke, biasanya kan kita kalau bicara kabel familiar dengan merek Eterna gitu ya. Kalau ini kemungkinan mereknya Kia Otong nih. Atau jangan-jangan itu bukan merek. Nah, kalian bisa tulis di kolom komentar ya, untuk menambah wawasan saya juga dan kita semua. Oke, kemudian kita lihat pada pangkal kabel yang tertancap di vacuum cleaner.
Jadi kabelnya itu masuk di lubang bagian plastik. Jadi seolah-olah ini memang sudah didesain khusus ya. Kabelnya masuk ke dalam vacuum cleaner. Nah, di dalamnya ada apa? Bisakah kita melihat dalaman kabelnya? Saya akan coba buka. Ya, tuh. Setelah kalian membuka dua bagian dari samping ini, baru kita bisa mengangkatnya. Bagian kabelnya tertutup ya guys. Jadi kita nggak bisa dengan mudah melihatnya. Tuh. Oke, kita masukkan lagi ya. Kemudian kita tutup kembali. Ini dia ulasan saya mengenai kabel ya, atau mengenai perkabelan. Kita masuk pada bagian luarnya terlebih dahulu, atau casingnya. Nah, ini casingnya terbuat dari plastik keras. Saya deketin speakernya. Jadi ini plastik lumayan keras. Kalau kita tekan gini susah ya. Jadi saya hanya ingin menunjukkan bahwa ini plastik keras guys. Menurut saya ini plastik berkualitas bagus. Plastiknya seolah-olah seperti ember yang tidak bocor. Bawahnya bisa kalian lihat nih tuh. Tidak ada lubang sama sekali. Oke, tidak ada lubang ya. Ini menandakan bahwa vacuum cleaner ini memang bisa digunakan untuk wet atau basah. Bagiannya yang lainnya, di sini ada lubang untuk memasukkan pipa. Kemudian di sini lubang keluarnya udara. Jadi pada saat kalian melakukan vakum, pipanya kan kalian masukkan di sini. Kemudian nanti udaranya akan keluar secara kencang lewat sini guys. Nah, itu dia cara kerjanya. Kemudian di labelnya ini tertulis seperti yang tadi saya sudah sebutkan, Ideal Life. Kemudian di bawahnya ada tulisan Home Innovation. Oke. Kemudian bagian rodanya bisa kalian lihat. Sebenarnya bagian rodanya ini bongkar pasang ya guys. Nih. Tadinya pada saat awal pembelian saya mendapatkannya secara terpisah. Jadi kalau misalkan kalian penasaran bagaimana cara membukanya, tinggal ditarik aja kayak gini misalkan. Kayak gini modelnya, model pemasangan rodanya. Oke. Setelah itu cara memasangnya tinggal dimasukkan saja seperti ini. Nah, oke, mudah. Kemudian roda ini cukup mudah berputar ya. Cukup lemes gitu kalau menurut saya. Jadi pada saat melakukan pergerakan sangat mudah seperti ini. Itu mengenai roda. Kemudian kalau kita bicara mengenai handle-nya, ini handle. Nah, ini cukup kuat ya handle-nya tuh. Jadi pada saat kalian ingin melakukan vakum di tempat yang tinggi, misalkan pipanya kalian pikir nggak cukup gitu ya, kalian angkat, ambil kalian vakum. Nah, itu bisa guys. Oke, kemudian balik lagi ke roda. Nah, di rodanya tadi ada seperti bulatan gini ya. Ini sebenarnya kalau menurut saya fungsinya untuk menaruh spare part vakum yang lainnya. Seperti apa sih lubangnya? Nah, seperti ini. Bisa kalian lihat. Nah, lubangnya ini bisa kalian masukkan spare part yang lain. Contohnya seperti ini. Tuh. Bisa masuk ya guys. Kemudian kalau kita bicara mengenai headnya atau kepalanya, di dalamnya ada mesin. Nah, di sini ada tulisan ya guys. Di baliknya, karena ketutupan handle nggak kelihatan, nanti saya akan fotokan, kemudian kalian bisa lihat di dalam fotonya. Di situ tertulis, ada jelas-jelas tertulis ya guys, Wet and Dry Vacuum Cleaner, penghisap debu basah dan kering. Modelnya IL-100V, kapasitasnya 10 liter. Di sini ada watt tage, watt ya maksudnya. Jadi tertulisnya 1 kilowatt atau 1000 watt. Kemudian tertulis lagi voltage atau voltase. Tertulisnya 220 sampai 240 volt, 50 atau 60 Hz. Kemudian ada nama websitenya www.idealifestriponline.com. IP24CI.
made in China. Nah, jadi secara keseluruhan untuk Idealife ini dari segi casingnya saya pikir cukup mumpuni. Nah, sekarang kita lihat bagian dalamnya. Ini ada tombol power, ada tombol untuk matikan. Merah ini mati, hijau untuk menyalakan vacuum cleaner. Nah, seperti ini ya. Pada saat kalian ingin menyalakan, kalian tekan tombol hijau ini. Nah, nanti dia akan nyala. Begitu juga sebaliknya. Oke, kita masuk ke dalam vacuum cleaner ini. Seperti apa sih isinya? Kita buka lagi. Nah, angkat. Ini adalah penampakan dari kepala vacuum cleaner. Jadi ada bagian yang bisa kita sebut secara instan, yakni lehernya gitu ya. Lehernya ini dilapisi oleh busa. Saya pikir ini fungsinya adalah untuk menyaring kotoran yang besar ya. Jadi tidak bisa masuk ke dalam mesin. Jadi pada saat kalian menyedot, misalkan kalian dapat peniti itu. Nah, penitinya kan besar ukurannya ya. Kalau masuk ke mesin pastinya nanti bisa rusak. Nah, agar tidak masuk mesin, dilindungilah dengan busa ini. Nah, ini busanya pada saat kita copot tuh. Di dalamnya kosong aja. Kemudian ada semacam katup gitu. Nah, seperti itu ya. Kemudian di dalamnya ada seperti lubang udara di sini, tapi kecil ya. Oke, kita masukkan lagi. Pada saat kalian membeli vacuum cleaner ini, busanya sudah dalam keadaan terpasang ya guys. Jadi kita nggak masang sendiri. Oke, inilah penampakan kepala vacuum cleanernya. Kemudian kalau kita melihat isi dalam vacuum cleaner, kalian bisa lihat dalamnya bersih. Kenapa bersih? Karena debunya, seperti yang saya tadi bilang, masuk dari tempat pipa, kemudian langsung masuk ke saringan kain. Nah, ini menurut saya kain ini guys. Mungkin kalau saya kurang tepat, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, untuk melepasnya cukup mudah, kita tarik aja kainnya. Kenapa harus melepas? Karena pada saat kita rasa debunya sudah banyak, kita harus membersihkannya. Nah, membersihkannya pastikan harus kita lepas. Kita tarik aja. Seperti ini ya. Tuh. Tuh. Seperti ini aja modelnya. Jadi seperti dikait. Kemudian di sini ada klip ya, semacam klip untuk membuka saringan debu. Nah, seperti itu. Masangnya cukup mudah, tinggal dimasukkan aja, kebalikan dari yang tadi. Nah, ini udah saya pasang. Karena tidak sama seperti yang tadi, kita putar aja. Tuh. Mudah. Seperti inilah daleman dari vacuum cleaner Idealife. Kita pasang lagi guys. Setelah masuk, tutup. Ya, inilah mengenai tampilan casing dan daleman dari Idealife. Nah, pada saat kalian membeli vacuum cleaner ini, kalian akan mendapatkan beberapa spare part seperti ini contohnya. Nah, ini itu adalah alat kuas sekaligus vakum. Ini bisa kalian tegakkan posisinya seperti ini. Atau bisa kalian bengkokkan seperti ini. Nah, ini pada saat kalian ingin membersihkan sekaligus menyedot. Nah, seperti ini. Membersihkan sudut-sudut. Kemudian apabila kalian ingin menggunakan vakum saja, tapi dengan daya sedot yang kencang, kalian tutup. Nah, kalian bisa menggunakan lubang yang ini. Oke, ini kelengkapan yang pertama. Kelengkapan yang berikutnya adalah kepala vakumnya lagi, tapi yang ukuran lebih besar. Nah, ini dia barangnya. Kita masukkan ke sini. Nah, berikutnya adalah selang fleksibel ya. Nih, kalian akan mendapatkan selang ini dan mendapatkan 3 pipa extension.
Kita pasang di sini. Oke. Nah, pipa extension ini fungsinya adalah untuk menyambungkan apabila kurang panjang ke ujung pipa fleksibel ini. Nah, tuh. Jadi kalau kalian bisa lihat di kedua ujung pipa ini ukurannya berbeda ya, antara yang sebelah sini dan sebelah sana. Jadi kalian colokinnya yang bagian lebih besarnya ke ujung pipa fleksibel. Nah, setelah itu kalau kurang panjang lagi, tambahkan pipa extension yang lainnya. Kurang panjang lagi, tambahkan lagi pipa extension yang lainnya. Baru kita bisa pakai untuk vakum. Kalau dirasa kalian ingin memvakum yang besar atau vakum basah, kalian cukup menggunakan ini ya. Tapi kalau kalian ingin vakum yang kering atau menggunakan vakum ukuran lain, kalian bisa menambahkan kepala vakum yang lain. Contoh ini. Nih. Atau kita ingin mengganti kepala vakumnya dengan yang model lain karena kita ingin sekaligus membersihkan sudut-sudut. Nah, kita pakai yang ini. Oke. Biasanya kalau kita ingin membersihkan gorden, saya menggunakan vakum yang ini. Ada satu fitur menarik lainnya, kalau kalian merasa daya sedotnya terlalu kencang, kalian bisa membuka katup ini. Nah, ini adalah katup ruang udara kalau menurut saya. Jadi pada saat kalian buka katup ini, maka daya sedot vakum ini akan berkurang, guys. Begitu juga sebaliknya, kalau kalian tutup, maka daya sedot vakum ini akan maksimal kencangnya. Jadi ini tuh semacam alat penyesuaian kekuatan angin pada vacuum cleaner, tapi secara manual. Nah, kalau kalian ingin vakum gorden, kalian harus membuka ini, karena kalau tidak, gordennya akan nyangkut sekali, guys. Tidak bisa kalian vakum dengan enak. Maka kalian harus membuka ini ya. Kalau kalian vakum karpet, karpet kan berat ya. Nah, kalian tutup. Kalau kalian ingin vakum lantai juga kalian tutup. Jadi kalau vakum yang berat-berat kalian tutup aja. Oke, ini adalah bagian yang kalian peroleh pada saat kalian membeli vacuum cleaner merek Idealife ini. Saya akan demokan bagaimana cara pemasangan pipa ini ke vacuum cleaner. Kalian lihat di sini ada semacam lubang vakum. Kemudian kita lihat di sini ada semacam plastik yang timbul. Nah, lihat kan, ada lubang kecil dan plastik yang timbul. Kalian paskan di situ. Nah, kemudian kita putar searah dengan arah jarum jam. Nah, dengan demikian akan mengunci pipanya. Kalau melepas sebaliknya, putar berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian tarik. Nah, seperti itu cara lepasnya. Oke, sekarang saya akan mempraktekkan bagaimana kinerjanya ya. Pertama, kita colokkan terlebih dahulu stekernya. Nih. Setelah kita colokkan stekernya, saya akan memperlihatkan bagaimana daya sedotnya. Oke, sekarang saya akan informasikan bagaimana kekuatan sedotan dari vacuum cleaner ini ya guys. Nah, saya udah persiapkan beberapa bahan yang akan kita sedot. Yang pertama, koin. Nah, kita tahu ya kalau koin bobotnya berapa ya. Nanti bagi kalian yang mungkin belum tahu bobotnya berapa, kalian bisa tes timbang dulu dengan koin yang kalian miliki. Yang pertama koin 500, kedua 500, 500 lagi, yang kedua lebih ringan 200, 100, dan 100. Kita mulai dari yang lebih ringan ke yang berat. Oke, saya menggunakan kepala vakum yang ini ya, karena kita ibaratkan kita akan menyedot benda yang ukurannya besar dan berat. Jadi untuk praktek ini kainnya saya ambil ya guys, agar mudah dalam pengambilan koinnya. Nih koinnya. Oke. Praktek selanjutnya adalah makanan kucing. Nah, makanan kucingnya saya pakai yang merek ini ya. Jadi karena saya pakai merek ini, kalian bisa mengira-ngira beratnya seperti apa. Biasanya kan kita pada saat memberi makan kucing ada yang tumpah-tumpah, jadi kita perlu memvakumnya. Nah, ini makanan kucingnya. Oke.
Kita akan mulai memvakumnya guys. Nah, seperti yang tadi saya praktekkan ya, jadi makanan kucingnya itu tersedot sebelum saya menempelkannya ke pipanya guys. Jadi seperti itu kekuatan sedotannya. Kesimpulannya, untuk makanan kucing ini berhasil. Nah, selanjutnya kita kadang-kadang kalau makan kerupuk suka tumpah-tumpah ya guys. Nah, kita sekarang menggunakan prakteknya dengan kerupuk. Kita ambil satu kerupuknya ya. Nah, saya ambil yang besar. Oke, kita buat remahan di sini guys, seperti biasa. Nah, seperti ini ya. Oke, dan kita akan melakukan penyedotan. Di tangan saya banyak sekali remah, tapi nggak apa-apa, kita akan melakukan penyedotan. Oke, selanjutnya kita akan melihat isi dari tabung vakum cleanernya. Nah, ini adalah lehernya ya. Kalau kalian tidak menggunakan filter, maka kerupuknya akan nempel di filter kedua ini guys. Jadi kalian pada saat menggunakan vacuum cleaner, kalian wajib pakai kainnya ya. Nah, ini dalamannya tuh seperti ini kotorannya. Tapi jangan khawatir guys, sudah kita bersihkan. Nah, karena cara bersihkannya mudah ya. Ini dalamannya yang tadi kotor ya, udah bersih tuh. Nah, saya mau kasih tahu kalian juga bahwa tadi kan saya jelaskan bahwa vacuum cleaner ini memiliki dua fungsi. Selain fungsi vakum, juga fungsi untuk kompresor guys. Yakni menghembuskan angin dengan tekanan yang tinggi. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk membersihkan juga pastinya. Nah, pada saat kalian mau membersihkan sela-sela dari motor misalkan setelah pencucian atau mobil juga, biasanya kan suka di vakum sela-selanya agar airnya keluar, setelah itu dilap. Oke. Nah, di sini saya akan mendemokan mengenai bagaimana kencangnya hembusan angin dari kompresor vacuum cleaner ini. Instalasinya mudah, dipasang di bagian ini ya. Kita mulai dari tisu. Oke, kalian udah melihat betapa kencangnya untuk menghembuskan tisu. Sekarang kita lihat untuk menghembuskan korden ya guys. Oke, ini kain dan jaraknya sekitar 1,5 meter ya guys. Kita lihat bagaimana tingkat kencangnya. Seperti itu ya. Kesimpulannya adalah karena vacuum cleaner tersebut handal 4-5 tahun. Yang kedua adalah karena biaya listriknya yang murah guys. Nah, itulah review vacuum cleaner terbaik menurut saya. Apabila kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa klik subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan agar kalian bisa mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini guys. Nah, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.